Hai guys, selamat datang di konten video YouTube SEMA FT1C bareng aku, Egi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu nih bahwa Presiden Jokowi pada tanggal 1 Agustus 2015 di lapangan Sunburst Kota Tangerang memaparkan bahwa bonus demografi ini baru dan bermata dua. Nah, jadi bonus demografi ini dapat menjadi bencana kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, namun juga bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan apabila dikelola dengan baik. Lalu, apa sih sebenarnya bonus demografi itu? Nah, United Nations Population Fund mendefinisikan bahwa bonus demografi sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dalam struktur usia sebuah populasi. Bonus demografi pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi Harvard, yaitu David Bloom dan David Kenney. Mereka menjelaskan mengenai perubahan struktur usia suatu populasi yang didominasi oleh usia produktif. Usia produktif sendiri berada pada rentang 15 sampai 64 tahun. Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2021 dan menuju terbukanya window of opportunity secara maksimal pada tahun 2028 hingga tahun 2031. Window of opportunity adalah kondisi di mana rasio ketergantungan berada pada level terendah. Bonus demografi Indonesia tidak lepas dari keberhasilan program KB pada tahun 80-an. Program ini menggeser komposisi penduduk yang awalnya didominasi oleh usia 15 tahun ke bawah menjadi penduduk usia produktif. Bahkan, program KB berhasil mencegah angka hampir 100 juta kelahiran. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya membuat Indonesia mendapatkan bonus demografi. Apakah bonus demografi selalu menguntungkan? Bonus demografi bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan apabila bisa dimanfaatkan dengan baik, namun dapat menjadi musibah apabila kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Kok bisa berdampak buruk? Hal ini berkaitan dengan efisiensi penduduk berusia produktif. Coba bayangkan jika penduduk usia produktif yang melimpah tetapi tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal. Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran, efek sosial yang buruk, hilangnya momentum untuk mengumpulkan tabungan atau kesejahteraan, sampai kemiskinan menjadi bayang-bayang buruk jika Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi. Ditambah dengan periode pasca demografi di mana kelompok usia tidak produktif, yaitu usia 64 tahun ke atas, harus ditanggung hidupnya oleh usia produktif. Hal ini dikarenakan mereka tidak sempat menabung ketika mereka berada pada usia produktif. Wah, berarti kita harus bersiap-siap nih. Lalu, apa saja hal yang diperlukan? Ada 5 hal yang perlu diperhatikan agar bonus demografi dapat dicapai dengan maksimal. Pertama adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk harus terus ditingkatkan agar kompetensi penduduk memenuhi standar kompetensi global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas penduduk adalah pendidikan. Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan yang ditempuh harus berkualitas dan mengajarkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Kedua adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kebutuhan lapangan kerja pasti meningkat karena penduduk yang bisa bekerja atau usia produktif mengalami peningkatan. Penduduk yang berusia produktif harus bekerja agar mereka bisa meningkatkan daya beli dan meningkatkan tabungan dan dapat membantu perekonomian. Jika penduduk tidak bekerja, maka mereka akan menjadi beban bagi penduduk lainnya. Ketiga adalah meningkatkan tabungan keluarga. Tabungan dalam keluarga sangat penting karena jika keluarga mempunyai tabungan, pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga menjadi lebih baik. Apalagi keberhasilan program KB membuat keluarga rata-rata memiliki 2 anak, sehingga biaya kebutuhan menjadi lebih sedikit. Hal ini juga membuka peluang bagi keluarga untuk menabung. Tabungan keluarga sangat penting bagi perencanaan keluarga, maupun secara akumulatif atau secara nasional. Hal ini bisa menjadi penggerak pembangunan di berbagai sektor. Keempat adalah menggiatkan program KB. Partisipasi masyarakat yang baik pada tahun 1980-an membuktikan bahwa program ini efektif
untuk menghasilkan dominasi penduduk yang berusia produktif. Program KB dapat mempertahankan angka kelahiran sehingga beban konsumsi keluarga menjadi sedikit. Hal itu membuat keluarga menjadi sejahtera karena angka konsumsi dapat diarahkan menuju tabungan keluarga. Tabungan keluarga yang meningkat akan mendorong tabungan secara akumulatif yang berdampak pada investasi nasional. Kelima, ada meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Angka kelahiran yang kecil menimbulkan ruang baru bagi para ibu atau perempuan melakukan kegiatan yang bernilai ekonomi. Tentu hal ini memberikan peningkatan pada pendapatan keluarga. Kedepannya, kemampuan orang tua dalam berinvestasi dalam bidang pendidikan akan meningkat. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mendapat bonus demografi. Ternyata banyak juga loh negara-negara yang sudah mendapatkan bonus demografi. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Seorang ekonom asal Korea Selatan bernama Jo Kyu Kim dari Korea Institute for International Economic Policy menyampaikan bahwa keberhasilan Korea tidak lepas dari peran pemerintah terhadap sektor pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi agresif di bidang penelitian serta pengembangan. Pemerintah Korea Selatan juga melibatkan secara langsung penduduk usia produktif. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi tumpuan yang tepat bagi Korea Selatan di berbagai bidang. Kesuksesan Korea Selatan tidak lepas dari peran masyarakat Korea Selatan yang sangat cinta produk dalam negeri. Tapi tidak semua berhasil loh. Contohnya ada Afrika Selatan, negara dengan 4 ras utama yaitu kulit putih, Asia, campuran, dan suku asli Australia. Warisan apartheid menyisakan sistem pendidikan dan distribusi ekonomi yang tidak merata. Pemerintah sudah mencoba berbagai pemerataan, namun kesenjangan sosial tetap terjadi di berbagai wilayah negara tersebut. Kondisi tersebut juga diperparah dengan jumlah penderita HIV di Afrika Selatan. Bahkan, Afrika Selatan juga menempati posisi ketiga sebagai negara dengan penderita HIV tertinggi di dunia. Gawat juga ya kalau Indonesia sampai kayak gitu. Semoga nggak terjadi deh hal semacam itu di Indonesia. Tapi ada loh negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi tapi tidak bisa menjaga dan mengolahnya dengan baik. Taiwan misalnya, mereka mampu memanfaatkan bonus demografi dengan program bertajuk New Family Planning Program. Hal ini terbukti dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian dalam kurun waktu 30 tahun. Namun saat ini Taiwan justru mengalami masalah krusial dari segi demografis dengan angka rata-rata kelahiran 0,9. Angka tersebut merupakan angka kelahiran terendah di dunia. Hal itu menyebabkan banyak sekolah tutup karena kekurangan murid. Dalam 1 dekade ke depan, diperkirakan bahwa sepertiga universitas di Taiwan akan tutup, menyusul rendahnya jumlah mahasiswa yang masuk. Tren penurunan angka kelahiran disebabkan oleh tren regional yang lebih luas. Biaya untuk mengasuh anak di Taiwan sangat tinggi yang membuat banyak pasangan yang enggan untuk memiliki anak. Pemerintah Taiwan menghadiahkan 1 juta New Thailand Dollars atau sekitar 315 juta rupiah untuk pasangan yang melahirkan anak. Tetapi nilai tersebut tidak diperkirakan cukup untuk mengasuh anak di Taiwan karena biaya pendidikan anak dari sekolah dasar hingga kuliah hampir mencapai 3,1 miliar rupiah. Ternyata banyak ya negara-negara yang sudah merasakan bonus demografi, namun tidak semuanya berhasil, ada juga yang gagal. Oke, kalau di Indonesia sendiri gimana ya? The McKinsey Global Institute pada tahun 2012 melakukan survei bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 dalam ekonomi dunia setelah Cina, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Rusia pada tahun 2030 mendatang. Pada saat itulah perekonomian akan digerakkan oleh 4 sektor utama, yakni jasa, pertanian, perikanan, dan energi. Bisa diperkirakan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan saat itu adalah 133 juta orang. Maka dari itu, kita harus memiliki sumber daya yang terampil dan berkualitas agar bisa memenuhi hal tersebut. Pendidikan adalah faktor sentral yang harus ditingkatkan. Oke, pemerintah menerapkan 3 langkah integratif dalam bidang pendidikan, yaitu start earlier atau pendidikan anak usia dini, stay longer,
atau sekolah setinggi mungkin dan reach wider pemerataan kesempatan pendidikan. Pendidikan anak usia dini pada periode fase demografi akan menempatkan anak usia di bawah 15 tahun menjadi usia produktif. Hal ini merupakan rencana jangka panjang agar kita dapat menjaga sumber daya manusia meskipun bonus demografi sudah berakhir. Hal ini didukung dengan adanya program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembentukan Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini dilakukan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas sistem pendidikan. Sekolah setinggi mungkin juga merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di Indonesia terdapat 100 perguruan tinggi negeri dan 3.778 perguruan tinggi swasta. Nah, sehingga totalnya ada 3.178 perguruan tinggi yang dapat menampung para mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa adalah salah satu faktor utama agar bonus demografi dapat terwujud. Jenjang perguruan tinggi menjadi fase tengah bagi usia produktif untuk mempersiapkan pengetahuan, karakter, mental, sosial, dan budaya yang kuat. Pendidikan tinggi juga merupakan sabuk pengaman bagi sosial budaya, di mana ia berperan penting dalam mentransformasikan nilai-nilai keindonesiaan. Dasar karakter bangsa yang kuat, usia produktif dapat mengembangkan potensinya tanpa meninggalkan akar kebangsaannya. Terakhir adalah menjangkau pendidikan yang lebih luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia belum merata secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerintah semakin giat untuk mengupayakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat menjadi BOS, salah satu program andalan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan. BOS akan membantu sekolah untuk menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa maupun mahasiswa prasejahtera. Tujuannya adalah membuat para peserta didik yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap bisa melanjutkan pendidikannya dengan layak. Program ini sudah memiliki hasil yang cukup luar biasa. Pada tahun 2014 saja, sudah ada sekitar 12,86 juta peserta didik yang menerima bantuan siswa miskin atau BSM. Wah, ternyata pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan dengan baik. Nih, itu baru di sektor pendidikannya aja loh. Masih ada sektor lain lagi yang perlu dimaksimalkan. Kita sebagai mahasiswa juga perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi. Misalnya dengan mengasah kemampuan, hard skill, melalui berkuliah di kampus dan belajar bahasa asing, mengembangkan soft skill melalui organisasi, kepanitiaan, seminar, dan sertifikasi. Ikut juga perlombaan sesuai dengan bidang kamu nih, agar kamu juga dapat mengukur kemampuan diri serta berpartisipasi dalam bidang penelitian atau riset. Jangan lupa untuk menunjang semuanya dengan budaya hidup sehat, bukan hanya fisik dan mental, namun finansial kita juga ya. Gimana guys, jadi lebih paham sama bonus demografi kan? Nah, sebagai generasi produktif, semoga kita bisa siap dalam menghadapi tantangan bonus demografi ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.